Sotiotu, Namo Sangya Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, saya Jeffrey dari kelas 1 BUMI dengan MPM 2441422 dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan setelah menonton dua video dari Bapak almarhum Cornelis Woworth dengan Bante Utamo mengenai karma dan kelahiran kembali. Menurut Bapak Cornelis Woworth, karma ialah perbuatan, yang dimana karma itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Sedangkan jika kita berbuat buruk, kita akan mendapatkan hal buruk. Seperti ada kalanya saat kita melihat daun jatuh dan saat kita mengambilnya, terus ada semut di belakangnya dan kita ingin membunuh semut itu, maka di situ muncullah karma. Tentu saja jika kita memiliki niat yang jahat, kita akan mendapatkan karma yang buruk. Nah, menurut Bapak Cornelis, ada dua jenis karma buruk, yaitu karma buruk yang berat dan karma buruk yang ringan. Karma buruk yang berat dapat didapatkan jika kita membunuh orang tua kandung, membunuh seorang arahat, dan melukai sang Buddha. Jika salah satu dari ketiga hal itu kita lakukan, maka kita akan terlahir di alam neraka yang paling bawah. Sedangkan pada karma ringan itu bisa kita dapatkan seperti mencaci, memaki, berbohong, mencuri, dan lain-lain. Nah, kalau soal kelahiran kembali, menurut Bapak almarhum Cornelis Woworth, kelahiran kembali dalam karma ini biasanya disebut sebagai reinkarnasi karena dia bisa saja terlahir kembali namun tidak lahir kembali di alam manusia, bisa alam yang baik ataupun yang buruk sesuai dengan karma yang dia perbuat. Sedangkan menurut Bante Utamo, karma itu adalah suatu hal yang didasari dengan niat. Karena banyak orang menganggap ketika kita berbuat hal yang buruk, kemudian seseorang mendapatkan hal yang sebaliknya, seperti karena dia berbuat begini dia mendapatkan begini. Orang-orang biasanya menyebutnya karma. Nah, sehingga karma itu dikenal dengan ketika ada perbuatan buruk saja. Padahal ketika kita berbuat baik, kita juga mendapatkan karma baik. Karma itu didasari dengan niat. Jika kita memiliki niat, itu sudah karma. Nah, dalam Dhamma Desana yang diberikan oleh Bante Utamo, ada 4 jenis karma, yaitu karma kelahiran, karma mendukung, karma memotong, dan karma mengurangi. Karma kelahiran itu seperti kita tidak dapat memilih untuk memilih orang tua kita siapa, tapi kita bisa mendapatkan orang tua yang baik ataupun yang jahat itu tergantung dari karma kita. Sedangkan karma yang mendukung itu seperti kita lahir di keluarga yang pintar, orang tua kita pintar, terus kita sebagai anaknya juga ikut pintar. Sedangkan karma mengurangi itu bisa seperti seseorang yang memiliki pegangan dhamma yang bagus. Dia lahir di keluarga yang bagus, terus dia bisa saja mendapatkan hal yang menguranginya karena dia melanggar dhamma yang dia harusnya tidak dia langgar. Dan jika dia memegang dharma dengan benar, maka itu akan sangat bermanfaat. Jika dia tidak memegang dhamma dengan benar, maka dia akan menderita. Karma yang memotong bisa seperti seorang anak yang perilakunya kurang bagus. Terus saat dia naik tangga, dia jatuh dan terbentur ke kepalanya dan kehilangan ingatan. Itu disebut dengan karma memotong, sehingga dia tidak mengetahui apa yang sudah dia lakukan. Dan menurut Bante Utamo, kelahiran kembali itu berkaitan dengan segala sesuatu dari yang kita perbuat, baik dari masa sekarang ataupun masa yang lampau. Karma yang kita tanam, baik yang baik ataupun yang buruk, itu akan berbuah pada saatnya. Ada juga yang disebut dengan karma yang
dapat berbuah langsung setelah kita berbuat sesuatu, seperti biasanya disebut sebagai Dhammadita Wedya Kama. Sedangkan dalam karma itu ada yang disebut sebagai akibat, yaitu Wipaka. Dan dari yang saya tangkap, apa yang kita perbuat itu adalah karma. Jika kita memiliki pikiran yang buruk saja, itu juga jika kita memiliki pikiran yang buruk, itu juga karma. Jadi kita harus berpikir secara positif dan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan untuk kita tidak selalu berada di 31 alam, yaitu alam samsara, kita harus bisa melenyapkan duka agar kita bisa mencapai nibbana. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya.